Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erni Febrianti selaku moderator dan teman saya Muhammad Alfirski. Baiklah, di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ketidakjelasan dalalah dan tingkatannya. Baiklah, langsung saja ke materi. Ketidakjelasan dalalah atau lafaz yang tidak terang. Maksud dari kata tidak terang tersebut yaitu adalah lafaz yang dari segi lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui artinya. Dari lafaz tersebut kita dapat memahami atau mengartikan lafaz tersebut bila ada penjelasan dari luar lafaz tersebut. Lafaz dari segi ketidakjelasan ini menurut ulama Hanafi terbagi menjadi 4, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Khafi. Definisi khafi. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Usul al-Fiqh al-Islami memaparkan bahwa khafi adalah sesuatu yang maksudnya tersembunyi, yang disebabkan oleh faktor lain, bukan dari sirah yang tidak dapat diketahui maknanya, kecuali dengan sebutan tuntutan atau permintaan. Sedangkan dalam kitab Usul al-Fiqh, Allazi la yasa'u, al-Fiqh Jahluh definisikan bahwa khafi ialah nama untuk sesuatu yang maknanya serupa dan maksudnya tersembunyi oleh suatu faktor di dalamnya. Terdapat sirah yang tidak dapat diperoleh maknanya kecuali dengan tuntutan atau permintaan. Lafal khafi sebenarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan atau aplikasinya artinya terdapat kesamaran. Hukum khafi yaitu wajib mengetahui maknanya dari lafal tersebut dengan sebuah pemikiran, perenungan, pemahaman, dan faktor-faktor yang menjadi sebab tersembunyinya makna tersebut. Apabila ditemukan bahwa sebab itu karena adanya kelebihan pada sifat seperti yang terjadi pada kasus perampok yang terkait dengan pencurian di atas, maka disesuaikan dengan apa yang ditunjukkan zahir lafal tersebut. Muskil. Definisi muskil, yaitu lafal yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh faktor lafal itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah. Kebalikan dari muskil yaitu nas. Abu Zahrah menambahkan perbedaan antara khafi dan muskil bahwasanya khafi itu sebabnya bukan pada lafal tersebut, tetapi pada penerapan atau aplikasi hukum. Sedangkan muskil sebabnya pada lafal itu sendiri dan tidak mungkin maknanya diketahui kecuali dengan qarinah yang menunjukkan maksud tersebut. Hukum lafal muskil ialah wajib dilakukan setelah adanya pemahaman dan penelitian terhadap makna lafal muskil, yang dimaksud dengan mencari tahu qarinah dan dalalahnya. Kemudian diamalkan sesuai dengan hasil pemahaman tersebut. Mujmal. Definisi mujmal. Lafal yang maknanya tersembunyi dengan lafal yang sama yang tidak dipahami kecuali dari penjelasan mutakallimnya dan tidak dapat dipahami dengan akal. Lafal ini kebalikan dari mufassar. Terdapat juga definisi yang lain yaitu lafal yang maknanya tersembunyi karena banyaknya makna dan tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan. Lafal mujmal ini lebih samar dibandingkan lafal sebelumnya, karena dari sirah saja tidak menunjukkan arti dari yang maksud, yang tidak ada pula qarinah yang dapat menjelaskan maksud tersebut. Hukum mujmal yaitu kita bersikap tawakuf dalam menentukan maksud tersebut. Anda tidak boleh mengamalkannya kecuali jika penjelasan dari syar'i. Jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafal hukum mujmal berpindah ke hukum mufassar yang hukumnya berlaku, seperti lafal salat, zakat, dan haji. Tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan adanya kesamaran, maka berpindah ke hukum muskil. Mutasyabih. Menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh menjelaskan bahwa mutasyabih adalah lafaz yang maknanya tersembunyi, singkatnya tidak menunjukkan makna tersebut dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya karena tidak terdapat qarinah yang menyikap makna tersebut. Dalam hal ini, daya nalar manusia tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan dan melimpahkannya kepada Allah SWT. Baiklah, dari materi ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan karunia begitu indah bahasanya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang dapat menyainginya. Karena Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulnya, maka tidak semua dapat dipahami secara nas itu sendiri. Ada yang harus dengan dalil lain sebagai
penjelasannya seperti halnya mujamal. Ada juga yang makna katanya sejenis dan samak, sehingga dalam untuk memahaminya perlu penggalian dan penelitian yang lebih mendalam lagi. Bahkan ada makna dalam nas itu tidak ada penjelasan sama sekali, halnya seperti mutasabih. Mutasabih ini merupakan nas yang tidak ada satupun orang yang dapat memahaminya kecuali Allah yang telah menurunkan nas itu sendiri. Dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir pula video ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila memiliki kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.